Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 6, ya, kelas 6A dan kelas 6B. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa melanjutkan pembelajaran, ya, walaupun dalam keadaan sedang COVID pandemi seperti ini, ya, pandemi COVID-19, tapi kalian harus terus semangat belajar di rumah. Anak-anak, langsung saja kita pada pagi hari ini Bapak Udin akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, ya, yaitu setelah kita di pertemuan pertama kalian sudah menulis, ya, di pelajaran 1 yaitu surat Al-Kafirun, hanya saling menghormati. Yang kedua kalian membaca kemarin. Terus selanjutnya hari ini adalah waktunya untuk menghafal surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Anak-anak, di pagi hari ini Bapak akan menyampaikan, ya, bagaimana sih menghafal Al-Kafirun yang baik dan benar itu. Ini akan Bapak sampaikan melalui slide, melalui video yang bisa kamu saksikan, yang bisa kamu saksikan ini. Saya mohon untuk disimak dan diperhatikan dan juga dilaksanakan. Karena ini nanti akan menentukan penilaian yang akan kamu lakukan atau penilaian yang akan kamu laksanakan. Nanti yang akan beberapa kriteria ini harus kamu laksanakan. Ada satu kriteria yang nggak dilaksanakan, tidak akan mendapat, mungkin nilainya akan saya kurangi. Baik anak-anak, langsung saja yang perlu kalian perhatikan untuk menghafal surat Al-Kafirun nanti di rumah. Yang pertama, yang kalian perhatikan adalah gunakan baju sopan bebas. Boleh baju apapun, pokoknya yang sopan. Saya mohon menggunakan baju, tidak menggunakan kaos, ya. Atau misalkan Pak, saya menggunakan seragam. Baik, hari ini adalah hari Kamis, kalian menggunakan seragam batik, ya, batik bebas, tidak apa-apa. Yang penting menggunakan baju bebas sopan. Ingat, bukan menggunakan kaos, ya. Yang kedua, hafalan harus tartil seperti membaca kemarin. Ya, tidak boleh seenaknya sendiri. Bacanya harus tartil seperti kemarin yang sudah Bapak tampilkan di video di minggu yang lalu. Kalau kalian membacanya tartil, begitu juga dengan menghafal juga harus tartil, ya. Yang ketiga, hafalannya adalah harus satu ayat, satu arti, atau satu terjemah. Tidak boleh ayatnya dulu, langsung artinya di belakang, tidak boleh. Jadi contohkan seperti ini. Contoh, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Satu ayat kan? Langsung artinya. Katakanlah, hai Nabi Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Ayatnya, langsung artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, dan seterusnya sampai lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi, saya ulangi sekali lagi, hafalannya adalah satu ayat, satu arti. Ya, langsung jadi seperti biasanya, saya kira kalian sudah memahami ini, ya. Yang keempat, diawali dengan ta'awud dan artinya. Jadi membacanya, mohon maaf, menghafalnya harus diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, jadi diawali dengan ta'awud. Selanjutnya, akhiri dengan shadaqallahul adzim. Dengan artinya juga shadaqallah, setelah selesai shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi setelah selesai, saya contohkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi diawali dengan ta'awud, diakhiri dengan shadaqallahul adzim. Yang terakhir, buat monitoring di buku agama kalian. Jadi setelah kalian menghafal, ya, setiap hari setelah menghafal itu buat monitoring dengan orang tua kalian semua, ya. Jadi nanti biasanya kalau di sekolah, Bapak kan yang memberikan monitoring. Jadi setiap kalian hafal ke saya, langsung tak tanda tangani. Contohnya seperti ini, lihat di slide. Nah, seperti ini. Jadi di buku kalian masing-masing nanti buat seperti biasanya, dikasih tanggal hari pada hari ini, hari Kamis, tanggalnya 30 Juli 2020, dikasih judul jadwal monitoring hafalan surat Al-Kafirun, nama dan absen. Ini contohnya, ya, bisa diperhatikan.
Nah ini buat kalau misalkan kamu nanti setorannya ke orang tua itu satu ayat satu hari atau satu hari satu ayat, berarti Al-Kafirun itu berjumlah 6 ayat. Berarti butuh berapa hari? 6 hari ya. Biasanya kalau di sekolah, biasanya kan saya yang Pak Udin yang memberikan tanda tangan di sini. Misalkan kamu hari Kamis ini hafal satu ayat, tanda tangan seperti ini. Karena ini kamu belajar di rumah, saya mohon orang tua ya, bilang ke orang tuanya, saya mohon untuk memberikan monitoring. Monitoring, misalkan putra putrinya nanti hafalannya satu hari satu ayat, berarti butuh 6 hari. Pak, kalau misalkan saya satu ayat satu terlalu mudah, saya mau semuanya dalam satu hari, boleh, nggak apa-apa. Jadi hari Kamis tanggal 30 bulan Juli ayat 1 sampai 8, arti sampai 8 didatangin langsung sama orang tua. Pak, saya buat satu hari 2 ayat, boleh. Satu hari 3 ayat, boleh. Serah. Pokoknya saya mohon untuk kesempatan kalian ini belajar di rumah, mohon untuk orang tuanya bisa memberikan pengawasan dan monitoring sekaligus ini buktinya seperti ini. Ini buktinya ya, nanti buat di bukunya masing-masing. Jadi saya ulangi sekali lagi, di dalam buku kalian disiapkan monitoring seperti ini. Ini nanti Pak, apakah nanti juga bukti monitoring ini dikirimkan? Iya. Jadi nanti proyek kamu adalah hafalan surat Al-Kafirun dengan arti plus dengan ini. Nanti dikirim ke saya. Ya, jadi tugasmu ada 2 proyeknya, yaitu yang pertama adalah video dari hafalan surat Al-Kafirun dengan artinya, yang kedua adalah ini monitoring seperti ini, lembaran ini juga difoto terus itu dikirim ke saya. Dan yang terakhir dikasih pernyataan seperti ini, alhamdulillah Ananda siapa namanya? Misalkan Ananda kelas 6 itu Mirza misalkan atau Bita. Nah, alhamdulillah Ananda Febita itu ditulis di sini telah hafal Al-Kafirun dengan arti dengan lancar. Wali siswa di sini orang tuanya tanda tangan dengan nama yang jelas. Jadi sudah bisa dipahami anak-anak ya. Saya mohon untuk ini juga diperhatikan. Nanti disiapkan di rumah sebelum hafalan. Ini juga ditulis seperti ini dalam buku. Dan nanti setiap kali setelah hafalan, saya mohon orang tua untuk memberikan tanda tangan dan yang terakhir juga memberikan pengesahan bahwa putranya atau putrinya sudah menghafalkan Al-Kafirun dengan artinya dengan baik. Jadi saya ulang kembali, tugasmu ada dua anak-anak. Yang pertama adalah video hafalan surat Al-Kafirun. Ya. Yang kedua adalah proyeknya itu adalah membuat lembar monitoring yang ditulis dalam buku yang disahkan tanda tangan oleh orang tua. Pak, misalkan orang tua saya kerjanya malam-malam, Pak, kerjanya pulang malam, nggak bisa. Kamu di rumah ada siapa? Kakak, boleh. Ada nenek, boleh. Ada kakek, boleh. Ya, pokoknya yang siapa yang bisa Pak, misalkan saya dengan Ustadz ngaji, boleh. Pokoknya ada pengesahan di sini. Tapi saya sarankan orang tuanya saja ya, itu lebih baik. Baik anak-anak, saya kira cukup untuk penjelasan hafalan Al-Kafirun. Kalau ada pertanyaan, silakan WhatsApp, kirim WA ya di bawah ini. Di bawah ini silakan kirim ke saya. Nanti saya akan jawab. Kalau memang ada pertanyaan, ada kesulitan, ada yang perlu dikonsultasikan, ya, silakan WA ke Pak Udin. Saya akhiri, semoga apa yang kalian hafalkan surat Al-Kafirun ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Karena apa? Orang itu kalau bisa hafal ayat 1 saja, dari besok dari kiamat itu akan menjadi saksi besok ketika akan dia di dalam pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita hafalkan Al-Kafir bisa menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Ya. Akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku ya.